Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I am Nuriana Winarsi with student number 20032110041 from Agribusiness Class A. In this video, I will explain the marketing analysis of the rice commodity in Baban Village, Gapura District, Sumeneb Regency as one of the leading commodities on the island of Madura. This video was made to fulfill my WAS assignment in marketing management course. Okay, let's just go to the next video. Pulau Madura terkenal dengan daerah yang memiliki komoditas-komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, perikanan, ataupun perkebunan. Salah satu komoditas unggulan baik dari sektor pertanian yaitu komoditas padi yang hampir berada di semua wilayah Pulau Madura. Padi sendiri merupakan salah satu tanaman pangan yang hasil panennya diolah menjadi beras untuk digunakan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Padi juga merupakan salah satu komoditas lahan kering yang ditanam pada jenis lahan dataran rendah dengan sumber pengairan yang tersedia sepanjang tahun, sehingga hal tersebut sesuai dengan kondisi lahan yang ada di Madura. Seperti yang ada pada video, lokasi penanaman padi ini berada di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Desa Baban, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Sumeneb merupakan salah satu kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura yang memiliki potensi dalam mengembangkan kegiatan usaha tani komoditas padi. Keberadaan padi di Sumeneb ini mampu menjadi komoditas unggulan yang paling utama di daerah Madura. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sutrisno, komoditas padi di Desa Baban, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb ini sudah hampir memasuki masa panen, kurang lebih sekitar 1 bulan lagi dari sekarang. Untuk dijadikan sebagai makanan pokok, tentunya komoditas padi ini harus diolah menjadi beras agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Proses pengolahan padi menjadi beras diawali dengan proses panen ketika kadar kelembaban padinya mencapai 25%. Kemudian, setelah itu memisahkan gabah dari batang padi menggunakan mesin yang cukup canggih. Lalu, gabah dikeringkan. Setelah gabah sudah kering, kemudian dilakukan penggilingan gabah untuk memisahkan sekam padi dan bekatul dari beras. Jika beras untuk dijual, maka dilakukan proses pemutihan menggunakan bubuk glukosa ataupun dengan bubuk talc. Kemudian beras ditimbang, dikemas, dan beras siap untuk dipasarkan. Proses pemasaran beras di Desa Baban, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb ini, biasanya petani langsung menjual beras ke pedagang besar. Kemudian dari pedagang beras ini akan dijual kepada pedagang grosir, baik di tingkat provinsi ataupun antar pulau. Lalu beras akan dijual ke pedagang eceran seperti yang ada di pasar-pasar dan nantinya pedagang eceran inilah yang akan menjual kepada konsumen akhir seperti halnya ibu rumah tangga dan sebagainya. Baik, pembahasan yang pertama terkait alasan memilih komoditas padi. Adapun alasan saya memilih komoditas padi yaitu padi ini merupakan komoditas yang memiliki potensi besar terhadap tingkat perekonomian khususnya di daerah Madura ataupun di negara. Alasan yang kedua yaitu tanaman padi ini dijadikan sebagai bahan pangan masyarakat Indonesia. Lalu alasan yang ketiga, komoditas padi ini banyak ditanam oleh petani khususnya di Desa Baban, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya yaitu preferensi konsumen. Preferensi konsumen ini menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Hasil preferensi konsumen ini diambil dari penelitian Kusumawati et al. Tahun 2021 tentang analisis preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian beras. Dari hasil analisisnya sudah tercantum pada tabel yang sudah ada di PPT, di mana atribut yang menjadi preferensi konsumen dalam pembelian beras yaitu harga beras yang sedang atau dengan kisaran harga Rp 8.500 sampai 9.450 per kilogram. Kemudian kebersihan beras tanpa kotoran, derajat keputihan beras yang sedang, aroma beras yang non-aromatik, lalu keutuhan butir beras yang berada pada kategori beras kepala, kemudian bentuk beras pada kategori medium, dan kepulanan nasi di tingkat sedang. Setelah itu kemudian dilakukan analisis mengetahui preferensi konsumen berdasarkan tingkat kepentingan.
Dari hasil analisis, atribut yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi yang dipertimbangkan oleh konsumen dari yang paling dipertimbangkan sampai yang kurang dipertimbangkan dalam keputusan pembelian beras secara berturut-turut, yaitu atribut harga beras dengan nilai indeks sikap yaitu 17,88. Nah, sebelumnya nilai indeks sikap ini diperoleh dari nilai perkalian antara penilaian keyakinan dari responden dikali dengan penilaian evaluasi juga dari responden, sehingga ditemulah nilai indeks sikap ini. Baik, nilai atribut harga beras itu dengan nilai indeks sikap 17,88, kemudian kebersihan beras dengan nilai indeks sikap 16,15, lalu derajat keputihan beras yaitu 13,84, kepulenasi dengan nilai indeks yaitu 13,39, lalu keutuhan butir beras pada nilai indeks 13,01, aroma beras dengan nilai indeks 12,67, dan bentuk beras dengan nilai indeks 12,39. Sehingga dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa preferensi konsumen berdasarkan tingkat kepentingan yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah secara berturut-turut, yaitu harga beras, kemudian kebersihan beras, lalu derajat keputihan beras, kemudian kepulenan nasi, lalu keutuhan butir beras, aroma beras, dan yang terakhir yaitu bentuk beras. Lalu customer value. Customer value ini merupakan suatu nilai untuk mendapatkan pembeli yang wajib dikuasai oleh para penjual. Dalam kegiatan pemasaran, seorang pemasar atau penjual harus bisa membuat pelanggan merasa puas terhadap produk yang dibeli dan harus bisa menentukan keinginan ataupun harapan pelanggan terhadap suatu produk agar memiliki nilai lebih di mata pelanggan. Dari pembelian beras yang terjadi, atribut harga dan kualitas beras ini menjadi suatu customer value atau nilai yang melekat pada komoditas beras di Desa Baban, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumedang, yang mana pelanggan akan merasa puas jika harga yang ditawarkan itu bisa terjangkau atau mudah dijangkau oleh semua kalangan dengan kualitas beras yang cukup bermutu, sehingga hal tersebut ini bisa membuat pelanggan merasa puas jika harga dan kualitas berasnya yang diinginkan oleh pelanggan ini juga terpenuhi. Selanjutnya yaitu rancangan model pemasaran dengan menerapkan selling skill dan personal selling. Yang pertama, selling skill. Selling skill ini kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk baik itu berupa barang ataupun jasa. Adapun penerapan selling skill pada pemasaran komoditas beras di Desa Baban, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumedang ini yaitu yang pertama, kemampuan berkomunikasi yang baik dalam mempromosikan suatu produk atau biasa disebut dengan communication skill. Lalu yang kedua, memahami terkait produk dan juga pelanggan. Jika seorang pemasar ini bisa memahami suatu produk yang ditawarkan dan memahami bagaimana karakteristik pelanggannya atau suatu produk yang diinginkan oleh pelanggan, maka proses communication skill ini akan berjalan dengan lancar. Lalu selling skill yang ketiga yaitu kemampuan mempresentasikan produk dengan baik atau biasa disebut dengan presentation skill, dan selling skill yang terakhir yaitu melayani pelanggan. Kemudian personal selling yang diterapkan pada proses pemasaran pada komoditas beras ini, yang pertama yaitu melakukan interaksi langsung dengan pelanggan untuk mengetahui pelanggan sasaran termasuk dalam segmen pasar yang menjadi target bisnisnya. Lalu yang kedua, penjelasan kepada calon pelanggan terkait produk sebagai suatu pendekatan untuk mendapat pelanggan yang potensial. Lalu yang ketiga, penjualan. Setelah proses mengetahui produk atau layanan secara jelas, kemudian pelanggan beralih ke pembelian penawaran, dan penjual ini harus membantu pelanggan untuk memastikan sebuah pembelian itu bisa terjadi. Dan yang terakhir yaitu mencari tahu terkait kepuasan pelanggan atau menindaklanjuti untuk mengetahui kepuasan pelanggan, yang mana setelah proses penjualan, penjual ini harus memastikan bahwa pelanggan puas terhadap kegiatan pembeliannya. Kemudian langkah-langkah persiapan untuk pasar ekspor dari komoditas beras. Yang pertama yaitu mempersiapkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan surat izin lainnya sebagai syarat administrasi untuk melakukan ekspor. Lalu yang kedua, memenuhi persyaratan teknis terkait informasi produk. Misalnya
jika beras yang akan diekspor merupakan beras organik, maka harus ada sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik. Kemudian informasi lainnya yaitu terkait berat kemasan, merek kemasan yang tercantum pada bagian kemasan yang akan diekspor. Lalu memanfaatkan fasilitas ekspor yang disediakan oleh pemerintah, seperti halnya lembaga perwakilan perdagangan, yaitu pada Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, yang bisa dimanfaatkan untuk melihat permintaan dari perusahaan luar negeri terhadap suatu produk yang akan diekspor. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan persiapan pada produk yang akan diekspor terkait kelengkapan produk. Baik, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan, and hopefully it's useful. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.